Setelah Fajar dan keluarganya pulang, Biantara bergegas masuk ke ruangan tersebut. Namun, ternyata Aina masih belum bisa diganggu karena sedang istirahat. Lagi pula keluarga merasa khawatir jika psikis Aina yang baru mengetahui kenyataan kalau dirinya mengalami musibah dan patah tulang belum cukup kuat dan membaik. Biantara pun belum bisa menemui Aina saat itu, karena sejak kemarin Bu Nur melihat Biantara belum beristirahat sama sekali. Dia meminta Biantara untuk pulang dulu saja dan istirahat di rumahnya. Biar urusan Aina dihandle oleh keluarganya saja. Biantara dan kedua orang tuanya akhirnya pulang, dan berjanji besok akan ke sana lagi untuk menjenguk Aina. Sementara itu di kediaman keluarga Pak Mustafa, ada dua orang yang terlihat sedang bersih tegang. Kedua orang itu tak lain dan tak bukan adalah Bu Masita dan juga Fajar. Ya, baru juga sampai di rumah, Bu Masita sudah mengutarakan keinginannya kepada Fajar, agar anaknya itu membatalkan pernikahannya dengan Aina. Tidak, sebenarnya pernikahannya tidak dibatalkan, tetapi dia menginginkan agar mempelai wanitanya diganti saja dengan wanita pilihannya. Sebab jika menunggu Aina sembuh, tentu akan memakan waktu yang sangat lama, bisa bulanan bahkan sampai tahunan. Enggak Bu, Fajar enggak mau. Fajar akan sabar menunggu Aina walaupun harus ditunda sampai tahun depan. Tolak Fajar. Kamu tidak masalah, tapi ibu yang keberatan, sahut Bu Masita dengan cepat. Yang nikah kan Fajar Bu, Fajar juga yang menjalani. Kenapa jadi ibu yang keberatan? Tanya Fajar heran dan tak habis pikir. Karena ibumu ini sudah tua Fajar, ibu ingin segera menggendong cucu. Kalau ditunda-tunda lagi belum tentu umur ibu sampai di tahun depan kan? Umur nggak ada yang tahu, jawabnya. Ibu jangan bicara gitu dong, doa yang baik-baik aja. Tolong dengerin omongan ibu kali ini aja Fajar. Ini semua juga demi kebaikan kamu kok. Coba kamu pikir, sudah berapa lama kamu nungguin Aina? Sudah lama kan? Tapi sengaja aja ada gangguan ketika kamu ingin memperistri dia. Apa kamu tidak kepikiran kalau itu bisa saja sebuah pertanda bahwa kamu dan Aina memang tidak berjodoh? Fajar tertawa getir. Fajar dan Aina saling mencintai, Bu. Jadi hal apa yang membuat kami tidak berjodoh? Jelas-jelas Aina menerima Fajar dan Fajar sendiri juga menerima Aina. Mengertilah sekali ini saja Fajar. Selama ini ibu selalu mengikuti apa kemauanmu kan? Jadi sekarang tolong kalau emang kamu sayang sama ibu dan ingin menunjukkan bakti kepada ibu, tolong pikirkan lagi. Fajar sayang sama ibu. Fajar juga ingin berbakti sama orang tua. Tapi kalau disuruh meninggalkan Aina, Fajar tidak bisa Bu. Atau begini saja. Bagaimana kalau pernikahannya tetap dilangsungkan? Tapi ya mungkin keadaan Aina juga belum terlalu stabil. Tapi tidak apa-apa, Fajar ikhlas merawatnya. Ya percuma aja, ibumu ini kan kepengen cepat punya cucu. Kalau kamu menikahi wanita cacat seperti Aina, yang ada setelah kalian menikah nanti dia justru akan menjadi beban buat kamu. Dan ibu gak mau sampai itu terjadi. Tapi Bu, besok kita ke rumah teman ibu. Ibu mau kenalin kamu sama Okti, anak teman ibu yang baru pulang dari Kairo, Mesir. Kalau kamu sudah melihat Okti, ibu yakin kamu tidak akan berpikir lagi untuk membatalkan pernikahanmu dengan Aina. Karena Okti adalah wanita yang sangat lemah lembut. Agamanya juga bagus, tidak diragukan lagi pokoknya. Kalau dibandingkan dengan Aina ya jelas kalah jauh. Walaupun si Aina itu lulusan S2 di luar negeri, tapi pendidikannya kan bukan pendidikan agama, melainkan pendidikan yang lain. Kalaupun kalian nanti jadi nikah, si Aina itu pasti bakalan lebih mementingkan karirnya. Lanjutnya, Fajar hanya bisa geleng-geleng kepala menanggapi keinginan ibunya itu. Dia tidak mau melanjutkan perdebatannya lagi karena dia tahu sekeras kepala apa ibunya itu. Yang kalau ada keinginan, selalu harus dituruti apa maunya. Rumah sakit. Aina, di luar ada orang yang menabrakmu saat kamu kecelakaan malam itu. Dan katanya dia ingin meminta maaf. Apa kamu mengizinkannya untuk menemuimu? Tanya Bu Nur dengan hati-hati. Aina terdiam sejenak. Sejak kemarin Aina memang sudah tahu kalau orang yang menabraknya beserta keluarganya begitu bertanggung jawab menjaga dan memantau kondisinya. Bahkan mereka juga yang membayar biaya rumah sakit dan operasi Aina.
Jadi sebenarnya keluarga orang itu sangat bertanggung jawab dan memiliki niat yang baik dengan tidak lari dari kesalahan. Jadilah karena itu Aina izinkan Biantara masuk untuk berbicara dengannya. Tapi sebelum itu, dia minta tolong kepada ibunya untuk mengambilkan cadar penutup wajah. Sebab walaupun dia sedang sakit, tetapi Aina masih sangat ingat bahwa dia sudah mantap untuk istiqomah dalam bercadar. Bu Nur segera mengambilkan cadar milik Aina di lemari baju ganti pasien kemudian memakaikannya. Setelah itu barulah dia keluar dan memanggil Biantara. Tak lama Biantara masuk, dia meminta waktu berbicara berdua saja dengan Aina. Sehingga Bu Nur dan suaminya menunggu di luar. Bian awalnya sedikit terkejut saat melihat wanita yang ditabraknya menggunakan cadar seperti ibunya. Waktu itu Bian memang tidak begitu meneliti wajah wanita tersebut sebab dia begitu panik. Dan dia sendiri terluka saat itu. Jadilah teman-temannya yang membawa Aina ke rumah sakit. Biantara berdeham kecil. Bagaimana keadaanmu? Sudah baikan? Tanya Bian berbahasa basi. Alhamdulillah sudah baikan, jawab Aina pelan. Entah kenapa melihat wajah Biantara yang gantengnya paripurna membuat Aina jadi sedikit gugup. Jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Takut zina mata. Apalagi dia sudah punya calon suami. Walaupun tidak seganteng Biantara. Aku Biantara. Aku adalah orang yang menabrakmu malam itu dan membuat kamu sampai seperti ini. Untuk itu aku kesini mau minta maaf atas kesalahanku. Ucap Bian dengan sungguh-sungguh. Aina mengangguk. Rasanya menyimpan dendam juga tidak ada gunanya. Lagi pula yang namanya musibah tidak bisa kita cegah. Jadi aku memaafkanmu, jawab Aina dengan bijak. Terima kasih. Aina kembali mengangguk. Biantara mendadak kehabisan topik obrolan. Tidak mungkin Biantara langsung sok-sokan akrab menanyakan ini dan itu kepada Aina, wanita yang bahkan baru dikenalnya. Bian memang bukan tipe orang yang banyak bicara kepada orang yang baru dikenalnya. Bahkan dia bisa dibilang begitu cuek terhadap orang-orang asing. Ya udah kalau gitu lanjut istirahatnya aja. Takutnya aku ganggu. Semoga kamu cepat sembuh ya. Kalau perlu apa-apa bilang aja. Jangan sungkan-sungkan. Aku dan keluargaku siap membantu. Ucap Bian pada akhirnya. Iya, jawab Aina singkat. Biantara pun keluar dari ruangan itu. Hari pernikahan Aina dan Fajar tinggal 2 minggu lagi. Tetapi kondisi Aina belum menunjukkan perubahan yang begitu signifikan. Hal itu membuat Bu Masita semakin gencar menyuruh Fajar untuk membatalkan pernikahan mereka dan menikah dengan wanita pilihannya. Tetapi Fajar terus menolak dan kekeh dengan pendiriannya. Maka hari itu Bu Masita nekat datang ke rumah sakit untuk menemui Aina yang masih dalam masa perawatan. Kebetulan saat itu sedang tidak ada siapapun di ruangan Aina. Bu Nur yang menjaga Aina sedang ke kantin membeli makan siang untuk dirinya, sekaligus sholat duhur. Aina begitu terkejut akan kedatangan calon mertuanya yang hanya datang sendirian tanpa ada Fajar yang menemani. Apalagi raut wajah Bu Masita terlihat begitu kusut dan kurang bersahabat. Aina berusaha mengambil tangan calon ibu mertuanya, berniat untuk menyalimi wanita itu. Tetapi Bu Masita langsung menjauhkan tangannya, seolah-olah jijik disentuh oleh Aina. Gak perlu salim-saliman segala. Saya datang ke sini bukan mau basa-basi sama kamu, ujar Bu Masita ketus. Aina mengerutkan dahinya, merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan calon mertuanya itu. Maksud ibu apa ya? Jadi langsung aja ya Aina, saya itu kesini karena ingin meminta kamu untuk membatalkan pernikahan kalian. Aina sedikit terkejut tapi kemudian dia mengira walau membatalkan pernikahan yang dimaksud oleh Bu Masita adalah menunda pernikahannya. Oh, kalau soal itu kan kata Mas Fajar memang ditunda, Bu. Bukan ditunda ya Aina, tapi dibatalkan. Artinya kamu dan anak saya tidak perlu jadi menikah. Saya ingin kamu memutuskan hubungan dengan anak saya Fajar. Biarkan Fajar menikah dengan perempuan lain. Jelas Bu Masita dengan wajah judasnya. Aina betul-betul kaget mendengar ucapan mertuanya itu. Saya yakin kamu gak budek. Dan saya yakin kamu gak bodoh untuk memahami ucapan saya yang barusan. Saya dan keluarga saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk persiapan pernikahan itu. Dan tentu saja saya tidak mau rugi kalau pernikahannya sampai dibatalkan. Tapi saya juga tidak sudi kalau Fajar harus menikah dengan kamu dengan kondisi kamu yang seperti ini.
Saya yakin nantinya pasti kamu hanya akan jadi beban untuk anak saya. Jelek. Dada Aina terasa begitu sesak saat mendengar ucapan-ucapan menyakitkan yang keluar dari bibir calon ibu mertuanya itu. Tapi Bu, Mas Fajar sudah berjanji kalau Fajar itu juga sebenarnya sudah lelah menunggu kamu. Dia sudah lelah menurutin apa maunya kamu. Nunggu sampai tahunan tapi malah ada aja kendalanya. Cuma gak tega aja ngomong sama kamu. Makanya saya yang datang ke sini. Jadi saya minta tolong kebijaksanaan kamu untuk tidak egois mikirin diri sendiri. Fajar berhak bahagia. Saya juga berhak bahagia. Tapi kenapa harus dibatalkan, Bu? Kalau memang Mas Fajar ingin menikah secepatnya, Aina tidak keberatan menikah dengan Mas Fajar dengan kondisi seperti ini. Kamu tidak keberatan, tapi saya yang keberatan. Saya sangat keberatan kalau anak saya disusahkan oleh kamu. Sembur Bu Masita. Dia sama sekali tidak memikirkan perasaan Aina saat itu. Tapi saya dan Mas Fajar kan saling mencintai Bu. Masa Ibu tega memisahkan kami? Lirihnya. Keras kepala sekali ya kamu itu. Sudah keras kepala, egois, tidak tahu diri lagi. Sekolah aja sampai S2 di luar negeri. Tapi otak gak bisa dipakai mikir secara realistis. Tolong sadar diri dong Aina. Kamu itu tidak pantas buat anak saya. Sentak Bu Masita sedikit keras. Tapi Bu, gak ada tapi-tapian ya. Saya minta kamu membatalkan pernikahan kalian. Putuskan hubungan kalian kalau memang kamu mencintai Fajar. Aina langsung menangis mengeluarkan kesesakan di dadanya yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Sementara Bu Masita yang tidak betah lama-lama di sana pun langsung pergi tanpa berpamitan. Meninggalkan Aina dengan rasa sakitnya. Sebab pernikahannya dengan Fajar terancam batal karena calon ibu mertuanya itu terang-terangan menentang hubungannya dengan lelaki yang dicintainya. Diam-diam ada yang tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka dan orang itu adalah Kejora, ibu dari Biantara. Kejora memang rutin sekali menjenguk dan membasuh Aina setiap hari. Kejora sendiri begitu kaget mendengar percakapan Aina dan calon mertuanya. Dia bisa merasakan betapa sakit hati Aina saat ini. Dia juga merasa bersalah karena secara tidak langsung, anaknya lah yang menjadi penyebab kekacauan hidup Aina. Assalamualaikum. Aina langsung buru-buru mengelap air matanya saat melihat kedatangan Kejora. Waalaikumsalam, jawabnya dengan suara terbata. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Kejora dengan lembut. Alhamdulillah, jawabnya dengan singkat. Syukurlah kalau sudah membaik. Aina hanya mengangguk pelan. Pikirannya saat ini benar-benar tidak tenang. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa dan bersikap seperti apa. Dia ingin segera menghubungi Fajar dan membicarakan soal pernikahan mereka. Aina, tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu dan calon ibu mertuamu. Di sini sekali lagi saya benar-benar minta maaf. Karena anak laki-laki saya yang tidak hati-hati dalam berkendara, jadi membuat hidup kamu. Aina langsung menggeleng. Enggak Bu, ini bukan salah kalian. Ini memang sudah takdir. Selanya dengan segera. Tapi, seandainya kamu tidak kecelakaan, pernikahan kalian tidak terancam, Pak. Aina, apa maksudnya ini? Tolong jelaskan ke Ibu. Bu Nur yang baru datang dan tidak sengaja mendengarkan percakapan antara Kejora dan anaknya itu pun langsung bertanya. Dia kelihatan syok dan marah. Raut wajahnya terlihat begitu tegang. Ibu, lirih Aina yang tidak kuat lagi menahan tangisnya. Dengan derayan air mata, Aina pun menceritakan semuanya kepada ibunya. Kalau tadi calon mertuanya mendatangi Aina dan meminta Aina untuk memutuskan hubungannya dengan Fajar. Terang saja Bu Nur tidak terima. Dia langsung menitipkan Aina kepada Kejora. Lalu dia sendiri beranjak pergi ke rumah calon besannya itu. Padahal Aina sudah melarang. Tetapi Bu Nur tidak bisa dicegah sama sekali. Aina hanya pasrah dan berharap semoga semuanya baik-baik saja. Sesampainya di rumah Fajar, Bu Nur langsung menggedor rumah besannya itu dengan sedikit kencang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang membuka pintu adalah Fajar, karena di rumah itu memang hanya ada Fajar dan ayahnya. Sementara Bu Masita sendiri setelah dari rumah sakit tidak langsung pulang. Dia mampir ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Di mana ibu kamu? Tanya Bu Nur dengan raut wajah tegang. Perasaan Fajar jadi tidak enak. Ibu saya sedang keluar, Bu. Ada apa mencari ibu?
Tanya Fajar keheranan. Saya kesini karena tadi ibu kamu ke rumah sakit. Kata Aina, ibu kamu minta Aina buat mengakhiri hubungan kalian. Dia minta supaya pernikahannya dibatalkan. Jadi saya kesini mau konfirmasi hal itu. Itu benar. Tadi saya memang ke rumah sakit dan menyuruh anak kamu untuk sadar diri dan tidak egois. Tiba-tiba Bu Masita muncul dari belakang tubuh Bu Nur. Rupanya dia sudah pulang dari minimarket. Bu Nur dan lain sontak menoleh ke arah sumber suara. Astagfirullah, benar-benar ya. Bu Nur menenangi dadanya sambil geleng-geleng kepala. Jadi ternyata benar kalau Bu Masita ngomong seperti itu ke anak saya. Tanya Bu Nur dengan mata memerah menahan amarah. Bisa dia rasakan seperti apa sakit hatinya Aina ketika Bu Masita berkata seperti itu. Di saat Aina masih berjuang untuk sembuh. Iya benar, saya memang ingin pernikahannya dibatalkan saja. Karena saya nggak mau masa depan anak saya suram. Punya istri cacat seperti Aina hanya akan bikin susah saja. Jawab Bu Masita dengan ponggahnya. Ibu apa-apaan sih? Fajar langsung menghampiri ibunya. Ibu kan sudah bilang sama kamu Fajar, pernikahan kalian dibatalkan saja. Kamu cari wanita lain aja. Bu Masita itu nggak punya hati atau bagaimana? Anak saya baru saja terkena musibah, Bu. Bisa-bisanya ibu bertindak egois seperti itu. Saya benar-benar nggak habis pikir, ucap Bu Nur. Salah sendiri, musibah kok dibuat sendiri. Sudah tahu mau nikah, malam-malam malah keluyuran. Bukannya jaga diri baik-baik sampai hari H, itu sudah resikonya ya Bu. Dan saya nggak mau tahu soal itu. Saya memang egois, tapi saya egois juga demi kebahagiaan anak saya. Anak saya terlalu berharga untuk Aina, sahut Bu Masita dengan ketus. Bu, istighfar, ibu sudah keterlaluan. Fajar mencoba mengingatkan ibunya. Dia pun tidak menyangka kalau ibunya akan bicara seperti itu pada calon besannya. Sementara Bu Nur yang tidak terima anaknya dikata-katain akhirnya ikut tersulut emosi. Emangnya anak ibu sehebat apa sih? Aina cacat juga gak selamanya ya. Dia cuma patah tulang sementara. Bisa sembuh, bukan lumpuh selamanya. Nanti kalau dia sudah sembuh juga bakal balik seperti semula. Gak akan susah buat Aina cari jodoh kalaupun pernikahannya dengan Fajar batal. Karena Aina anak saya itu cantik lahir batin. Jadi saya sama sekali tidak takut kalau misalkan kalian mau membatalkan pernikahannya. Malah saya bersyukur Allah menunjukkan seperti apa watak Anda sebelum anak saya benar-benar menikah. Gak bisa saya bayangkan bagaimana kalau Aina jadi menikah dengan Fajar. Sudah pasti bakalan makan hati setiap hari punya mertua modelan mulut sambal seperti Anda. Heh, jaga bicara kamu ya. Kamu pikir sedang bicara dengan siapa? Bu Masita tak terima. Dia lantas melotot marah pada Bu Nur. Iya, saya tahu. Saya sedang bicara dengan Bu Dewan yang terhormat. Saking terhormatnya gak punya empati sama sekali atas musibah yang dialami calon menantunya. Setelah mengatakan itu, Bu Nur pergi dari sana tanpa berpamitan terlebih dahulu. Dia sudah terlanjur sakit hati pada calon besannya itu. Bu, ibu benar-benar keterlaluan, ucap Fajar kecewa. Kenapa kamu malah belain dia? Kamu gak lihat tadi dia hina-hina ibu. Wajar Bu Nur marah, karena ibu juga sudah keterlaluan. Halah, terserah, ibu gak mau tahu. Pokoknya kamu putuskan hubungan kamu dengan si Aina dan nikah sama si Okti. Itu kalau kamu masih mau dianggap anak ya sama ibu. Kalau kamu tetap keras kepala, maka jangan pernah menampakkan wajah kamu lagi di depan ibu lagi. Karena ibu gak mau punya anak durhaka. Dan kamu itu harus ingat ya Fajar. Ibu itu wanita yang sudah melahirkan kamu. Gak sebanding kalau harus ditukar sama Aina. Jadi pikirkan itu. Berbakti sama orang tua atau ikuti keegoisan kamu dan menikah tanpa restu. Fajar langsung lemas mendengarnya. Ini benar-benar jadi pilihan yang begitu sulit. Disuruh memilih antara ibu atau wanita yang dicintainya, tentu Fajar tidak bisa. Apalagi dia anak satu-satunya. Anak yang paling diharapkan oleh orang tuanya.